wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Francisca. Saya adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perkumpulan dengan pihak ketiga. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis perkumpulan yang ada di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, perkumpulan ada dua jenis pendirian, yaitu yang pertama adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan yang kedua adalah perkumpulan tidak berbadan hukum. Hal ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang ingin mendirikan perkumpulan. Dasar hukum untuk perkumpulan yang berbadan hukum adalah yang pertama Statblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum. Lalu ada Statblad 1937 nomor 573, ada pasal 1653 sampai dengan 1665 KUH Perdata. Kemudian diatur juga di Statblad 1938 nomor 276. Lalu ada Permenkumham nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Lalu yang terakhir diatur pada Permenkumham nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permenkumham nomor 3 tahun 2016. Sedangkan untuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kelebihan perkumpulan berbadan hukum yaitu perkumpulan tersebut dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dalam hukum. Artinya, perkumpulan berbadan hukum dapat melakukan hubungan keperdataan atas nama perkumpulannya sendiri. Sedangkan kekurangan dari perkumpulan yang berbadan hukum yaitu proses pendirian yang cukup panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sekarang kita membahas kelebihan dari perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Untuk proses pendiriannya sendiri relatif lebih mudah sehingga hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Karena pendirian dari perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak membutuhkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, mengenai kekurangan perkumpulan tidak berbadan hukum, yaitu perkumpulan ini bukanlah dianggap sebagai subjek hukum. Akibatnya perkumpulan ini tidak dapat melakukan tindakan-tindakan atau hubungan hukum keperdataan atas nama perkumpulan. Artinya untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yang mengikat pihak ketiga, perkumpulan tidak berbadan hukum bertindak atas nama anggota dengan syarat seluruh anggota harus menyetujui dan menandatanganinya. Jadi, hubungan perkumpulan dengan pihak ketiga tergantung dari bentuknya apakah berbadan hukum atau tidak. Sekian video dari saya. Jika kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai perkumpulan, silakan mengakses video dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.